Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam suasana penuh semangat serta keberkahan di dalam acara Roadshow Pra MPC sesi ke-6. Sesi ke-6 dari 8 sesi menuju puncak MPC 2025. Salawat dan salam ya tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan semua tuntunan serta petunjuknya kepada kita. Ibu, Bapak, sahabat Muslimpreneur yang dirahmati Allah, kita telah sampai di sesi yang sangat penting dan aplikatif, yaitu dengan tema Customer Relationship dan Hypno Selling. Bersama mentor kita, mentor hebat kita, Coach Rafiq Bahtiar. Beliau adalah CEO perusahaan di Jago Bisnis, seorang konsultan bisnis serta praktisi digital marketing. Di era bisnis yang kompetitif ini, membangun hubungan dengan pelanggan tidak cukup hanya dengan strategi suatu teknis, akan tapi juga koneksi emosional dan spiritual. Hypnoselling bukan tentang manipulasi, akan tapi itu adalah tentang memahami hati manusia serta bagaimana seorang muslim bisa menjual dengan tidak kehilangan integritasnya. Mari kita siapkan hati dan alat tulis kita. Kita semoga pertemuan malam hari ini membuka wawasan, memperkuat iman, serta menambah keberkahan di dalam langkah bisnis ke depan kita. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu langsung saya berikan kepada Coach Rafiq. Oke, Dipersilahkan. oke ya teman-teman ya. Bismillah. Alhamdulillah luar biasa di series Musim Planner Camp ya di Jogja. Ini bagian dari komitmen dari BPMI. Eh, oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan dengan sharing 8 sesi ini nanti kita bisa terjawab ya bagaimana entrepreneur menjadi seorang muslim yang luar biasa ya. Nah, seperti biasa, teman-teman, alhamdulillah hari ini saya diamanai dari PPMI untuk sharing terkait tentang digital marketing series ya, 8 kali pertemuan. Nah, saya akan review dulu seperti biasa hmm, kurikulum dari saya pribadi ya. Kita ada 4 sebenarnya, 4 series gitu kan. Jadi kunci dari digital marketing ini sebenarnya 4 ya. Pertama adalah konten. Oke, konten. Yang kedua itu traffic maker. Ya, ketiga adalah CS, ya kan? Yang keempat adalah produksi gitu kan. Jadi ini selalu saya ulang-ulang di setiap awal ya karena ini menjadi apa ya eh, masterpiece ya dari perjalanan saya mendampingi beberapa klien dan ini tak terapkan ke beberapa klien hasilnya luar biasa gitu dan tak terapkan ke beberapa unit usaha saya juga gitu. Nah, oke. Dari sini teman-teman mungkin mau diskusi silakan. Yang mungkin baru kenal teman-teman bisa tanyakan. Jadi eh, saya sendiri ya setiap hari bahkan tim leader saya di kantor saya setiap hari mikirin 4 divisi ini gitu kan. Jadi divisi konten dipikirin gimana supaya iklannya winning, divisi traffic memikirkan bagaimana iklan yang winning ya dijadikan eh,
alat untuk mendatangkan prospek atau lead gitu kan. Setelah itu CS gitu kan. Tujuannya supaya lead yang sudah masuk itu bagaimana closing seperti itu. Lead yang sudah masuk bagaimana jadi cuan gitu kan. Lead yang sudah masuk bagaimana ada transaksi gitu kan. Nah, terakhir produksi gitu. Kalau teman-teman punya produk sendiri, teman-teman tentunya membutuhkan produksi ya kan, mulai dari supply, beli bahan baku gitu kan, kerjasama dengan supplier dan seterusnya. Kalau ada distributor berarti distributor atau pabrik itu menjadi tempat produksi. Jadi 4 pilar ini yang ingin saya jadikan kurikulum ya di 8 kali pertemuan, dan alhamdulillah hari ini kita saatnya membawakan materi CS itu kan. Artinya di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana mendatangkan traffic, bagaimana kita ngiklan gitu. Tentunya ketika ngiklan kita ada lead gitu kan. Ada lead. Nah, ada prospek gitu kan. Nah, setelah ada prospek diapain? Nah, ini materi yang sangat penting sekali tapi jarang diperhatikan oleh beberapa UMKM gitu kan. Seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira udah siap apa belum teman-teman untuk materi? Nah, teman-teman saya doakan yang hari ini ikut Zoom, semoga rezekinya lancar, tolong diamini ya. Semoga Amin. Amin. bisnisnya terus bertumbuh gitu kan. Plus Amin. kalau punya utang segera lunas utangnya gitu kan. Amin. Amin. Pokoknya Amin. yang menjadi impian teman-teman malam ini terwujud ya. Amin ya, amin. Amin. Oke ya, kita mulai. Nah, Pak Herman kira-kira dari 4 pilar ini, kalau di SR12 ya, Pak Herman ya, berarti Ya, Pak Herman nggak perlu memikirkan produksi gitu kan, karena produksi sudah dipikirkan oleh ya, pabrik SR12, ya kan. betul. Jadi yang dipikirkan Pak Herman adalah bagaimana membuat konten untuk mendapatkan reseller atau mendapatkan user, Ya, customer, baik itu B2B maupun B2C. Nah, tugas Pak Herman adalah ngiklanin dari konten yang sudah dibuat tadi gitu kan, diiklanin sehingga menghasilkan leads gitu. Kak, aku mau daftar. Kak, aku mau beli skincare-nya. Kak, aku mau beli eh, apa, susu kambingnya misalkan gitu kan. Kak, aku mau beli pokoknya yang berhubungan dengan produk. Nah, setelah ada yang masuk, nah di sini ilmunya baru dipakai gitu kan. Setelah ada yang masuk ke WA gitu kan, baru ilmu ini dipakai ya. ya, Gitu teman-teman ya. Nah, jadi Pak Irman dari 4 pilar ini sebenarnya PR-nya di 3 pilar aja Pak Irman gitu. Karena kan pilar-pilar terakhir kan sudah dihandle oleh SR12 itu. Kecuali kalau ya, Pak Irman itu punya bisnis sendiri, punya Herman Skincare misalkan, ya berarti produksinya harus dipikirkan mulai dari pengiriman, jalur distribusinya, mulai dari A sampai Z itu kan. Karena Pak Irman ini adalah distributor atau agen, maka saya anggap eh, produk sudah disiapin oleh distributor atau pabrik. Betul ya Pak Irman ya? ya. Maka Tapi dari kan itu saya Pak mau buka Irman, usaha yang lain, Pak. nah ya berarti kalau pakai usaha yang lain berarti apalagi usaha sendiri berarti pilar Semua. keempat itu tetap digarap atau tetap dikelola gitu kan. Ya, Nah, Pak. artinya Saya pelajari eh, semua, Pak. siap, mantap. Oke, berarti nanti pertemuan ke-78 nanti kita bahas bagaimana operation atau bagaimana membuat tata kelola gitu kan, tata kelola organisasi terkait tentang digital marketing gitu kan. Untuk terakhir, mungkin pertemuan terakhir seperti itu. Oke ya, pertemuan kali Ya, ini saya akan masuk dari ini. Kebetulan saya punya buku ya. Saya nulis 2 buku, itu buku pertama adalah EB Ads, buku kedua itu Jago CS and Dealmaker. Nah, ini salah satu buku yang saya tulis di beberapa eh, bulan atau tahun kemarin saya nulisnya ya, gitu. Nah ini isi bukunya sebenarnya. Nah ini ya, ini buku saya teman-teman. Jadi ini buku saya ini terkait tentang Jago CS and Dealmaker. Ya. Nah, karena ini direkam, ya, harapan saya rekaman ini akan terus diputar untuk teman-teman yang punya kepentingan atau punya keinginan untuk meningkatkan penjualan, ya. Jadi meningkatkan conversion rate gitu kan. Nah, jadi Jago CS and Dealmaker ini adalah masterpiece yang harus kita jalankan kalau kita mau menjadi seorang pengusaha gitu kan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah conversion. Ujung-ujungnya adalah eh,
uang masuk. Dari mana? Dari lead yang sudah diiklanin di minggu kemarin gitu. Ya kan? Minggu kemarin kita belajar ngiklan mulai dari A sampai Z. Sekarang kita bagaimana kita ngelola database, bagaimana kita ngelola prospek, bagaimana kita closing. Nah, saya mulai dari 9 step ya, 9 langkah. Pertama, mindset CS dulu. Yang kedua itu rekrutmen CS. Yang ketiga itu adalah product knowledge. Yang keempat itu adalah script, ya baik itu manual, book gitu kan, maupun yang lain. Yang kelima adalah technical closing. Technical closing. Yang keenam adalah copywriting, ya 4CS gitu kan. Yang ketujuh handling complaint gitu kan. Yang kedelapan adalah understanding CRM. Yang kesembilan adalah evaluation. Gitu ya. Jadi ada sembilan eh, stage ya, 9 step cara bagaimana kita menjadi seorang jago CS and deal maker seperti itu. Ya, gitu kira-kira ya. Bisa dipahami teman-teman semua? Coba yang on cam berapa orang nih? Coba yang mak-mak mungkin. Coba siapa lagi nih yang mau diskusi? Ya, biar saya nggak ngobrol sama seperti robot yang ngobrol sama laptop gitu. Yang Ayo on Pak cam Ilman, kita 3 diskusi Pak. orang ini. Yang on cam 3 Ya orang itu. coach. Iya lah. Iya. Luar biasa. Pak Irman, dari 9 Ya, step ini kira-kira mana yang kayaknya butuh banget gitu, yang mau didalamin. Pokoknya kalau yang on cam, saya jadikan studi case, anggap aja ini privat sama Pak Herman. Jadi Pak Herman mungkin SR12 saya jadikan studi case, mohon izin, supaya nanti kita langsung praktek dan langsung ada hasilnya. Seperti itu ya Pak Herman ya. ya. Saya tuh kendalanya sebenarnya begini, Pak. Kalau saya lihat di TikTok tuh banyak video-video. Nah, sekarang apakah video-video itu bisa kita jadikan untuk konten kita, video orang gitu, Oke. atau untuk kita ngiklan, kita ambil videonya misalnya. Itu boleh nggak Pak dalam digital marketing? Oke. Oke. Itu sebenarnya di pertemuan ke 4 ya kalau nggak salah ya, itu konten marketing ya sebenarnya. Jadi di sini kita tidak membahas tentang konten sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa Oh kalau iya, dijawab. Ya, makanya kenapa maksudnya saya nanti itu maksudnya gini loh, ketika nanti ada jawaban itu kan saya pengen di pemasaran nanti kan, itu oke. hubungannya sih. Oke, tetap tetap saya jawab, tetap saya jawab. Coba nanti jangan tonton video marketing di pertemuan ke nggak tahu keberapa ya Pak Ahmad ya. Konten marketing itu kayaknya pertemuan ke-4 kalau nggak kelima. Ya, ya. Supaya kita bisa fokus gitu di luar di materi. Tapi tetap saya jawab Pak Irman. Jadi kuncinya sih Pak Irman, konten itu nomor satu Pak Irman. Kalau jenengan sebagai distributor atau sebagai agen, maka perusahaan, pemilik perusahaan pasti buat konten support. Oh enggak Pak, Tanyain aja maaf Pak apa? ya, maaf. Hmm, Kalau di SR ini pemasaran itu diserahkan kepada distributor dan agen masing-masing. setuju Mau Pak, setuju. iya, Setuju, tetapi perusahaan punya akun official Pak. Itu yang bisa dipakai Pak. oh gitu. Iya, jadi ada akun official SR12 itu konten yang dibuat oleh perusahaan. Sama cek aja di IG sama di TikTok. Itu resmi yang membuat adalah distributor, apa pemilik brand gitu. Amazing. Ya, kecuali kalau yang buat itu sesama distributor biasanya saling berkompetisi kan. Tujuannya kan karena punya kepentingan masing-masing kan di jalurnya masing-masing kan itu. Jadi kalau jenengan mau minta konten ya minta aja sama distributor jenengan. Karena pasti distributor jenengan akan support jenengan Pak Irman. Oh Nangkap gitu ya Pak ya. Irman ya. Oke oke. Makanya makanya cari cari leader yang support jenengan karena jenengan kan agen. Urutannya kan di sini kan ada pemilik brand, habis itu distributor utama, ya setelah itu agen, Agen. subagen, reseller kan itu. Nah, berarti Ya. Anda kan punya distributor kan Pak, betul nggak? Iya, Nah, distributor itu ya pasti support jenengan karena jenengan di bawahnya beliau kan gitu. ya, betul. Ya udah,
contoh aja konten-kontennya leadernya dengan gitu. Minta aja pasti dikasih gitu. Ya kan? Oke, Ya oke. kan? Seperti itu. Ya, itu dibahas di pertemuan sebelumnya tentang konten. Caranya gimana? Caranya adalah satu, buat konten sendiri, dapatnya dari mana? Dari riset konten gitu. Di mana? Nah, itu di video sebelumnya udah kita bahas gitu ya Pak ya. Oke. Bahkan di waktu kita riset iklan itu dibahas bagaimana cara riset konten seperti itu. Terus yang kedua, ya kan, minta ke leader gitu kan. Minta ke leader konten yang sudah dibuat oleh leader. Gitu Pak. Itu ya Pak Irman ya. Ya. Oke. Nah, makanya sekarang gini. Ketika teman-teman sudah ikutin sesi konten mastery atau konten marketing dan sudah ikut tentang traffic maker, ya kemarin kita bahas tentang Facebook Ads dan TikTok Ads. Nah, harusnya gitu kan. Harusnya hari ini teman-teman udah dapat lead gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih tanya gimana caranya buat konten, berarti kan teman-teman tidak menonton video sebelumnya kan gitu. Ya, Ya kan? betul. Oke. Nah, terus tapi kan saya ini kan nggak dapat lead. Kalau teman-teman nggak dapat lead, berarti Anda minggu kemarin nggak praktek bagaimana cara kita ngiklan. Gitu. Ya makanya 8 kali pertemuan ini sebenarnya udah series, sudah by design gitu. Ya saya membuat itu sudah hasil dari riset gitu loh Pak. Artinya nggak tiba-tiba ya ujuk-ujuk kita mentoring enggak, tapi memang itu hasil dari pengalaman kami seperti itu. Gitu. Oke. Nah, di sini pertanyaan saya, yang sudah punya leads, yang sudah punya prospek, ya, dan harusnya sudah punya gitu kalau sudah masuk di kelas ini gitu. Kalau sudah punya prospek, mau diapain prospeknya? Mau diapain datanya? Mau diapain? Bahkan teman-teman mau nggak saya ajarin bagaimana mendapatkan 1000 prospek hanya dalam waktu 1 jam? Bagaimana Oh, mau. mendapatkan 1000 prospek hanya dalam waktu eh, sehari bisa 10.000 database? Oh, mau Pak, siap Pak. Itu ada di Traffic Maker Pak itu. Ya. Ya. Tapi kalau mau saya sepil boleh gitu kan. Ya kan. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Menarik gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Saya ambil contoh ya. Teman-teman kalau memang mau bahas tentang traffic nggak apa-apa, saya sepil-sepil dulu gitu kan. Ya kan? Jangan sampai teman-teman nanti bingung gitu. Sekarang gini, teman-teman saya tanya. Di sini siapa yang masih punya kendala di konten? Siapa di sini yang masih kendala di traffic? Siapa di sini yang masih kendala di CS? Coba komen saya gitu. Kendala saya di konten, kendala saya di traffic, mendatangkan prospek, kendala saya di CS. Coba komen dong. Oke, Saya tambahin coba Pak. komen. Siap. Hah? Saya mau nambahin Pak. Boleh. Boleh komen. Boleh. Saya sebenarnya di TikTok udah ada konten, tapi baru pengennya personal branding dulu. Jadi isinya bukan iklan nih, bukan produk, bukan untuk memasarkan produk, tapi personal branding saya sebagai ahli gizi. Gitu. Saya sudah mulai itu di TikTok. Oke. Nah, Pak, apapun ya, perhatikan ya. Apapun caranya, apapun strateginya, kalau goalnya mendatangkan prospek itu traffic maker, Pak. Jangan dicatat ya. Ya. Kita bicara framework dulu nih. Gimana caranya? Itu personal, Pak. Masing-masing caranya beda-beda, Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi cara ini yang tepat, cara ini. Produknya beda, strateginya beda, caranya beda, bisnisnya beda, model bisnisnya beda, semua beda, Pak, cara-caranya, Pak. Paham ya, Pak ya? Ada orang yang tidak menggunakan personal branding, sukses, Pak. Omsetnya 2M banyak. Ada yang fokus menggunakan personal branding, sukses, Pak. Pertanyaan mana yang benar? Semua benar. Yang penting ikutin kata hati, yang penting jadi diri sendiri dan Anda happy menjalani. Itu Pak, poinnya Pak. Oke, saya juga salah satu follower saya ini masih sedikit. Kan harus 600 tuh Pak kalau keranjang kuning aktif tuh di TikTok. Iya. Iya, Nah, betul. ya,
Saya baru pengen memperbanyak follower dengan personal branding untuk yaitu tadi Mm-mm. untuk Ya, keranjang kuning. berarti kan gini Pak. Berarti kan gini Pak. Gimana caranya supaya follower kita di atas 600? Ada dua Pak. Membuat konten dan iklan. Udah itu tok Pak. Tidak ada Iya, cara saya lain. sudah konten saya sudah buat, tapi Iya. yaitu tadi personal branding Heeh. ya Iya, tujuan. kan ada dua tadi kan. Ya, Membuat iklan supaya FYP atau ngiklan kan gitu Pak. ya, Berbayar kan, betul nggak? betul. Ya udah, jenengan mau pakai yang mana? Mau pakai yang iklan atau berbayar atau organik atau berbayar. Cuma itu pilihannya. Ya, Paham ya Pak ya, ya? Dari sini paham ya? Nanti Bapak iklanin kan udah tak ajarin kemarin iklan Pak. ya, Di ya. TikTok Ads kemarin udah tak ajarin. Semua materi saya di pertemuan traffic maker, goalnya pasti satu, mendatangkan traffic Pak. Oke. Mendatangkan traffic itu banyak, bisa DM, bisa followernya naik, bisa scrape data kan gitu. Gitu. Terus Ya Pak Pak, ya. eh, kalau keranjang kuning belum aktif, ya, Hmm. apakah kita boleh mengiklankan produk? Ya sangat boleh tuh Pak. Tapi yang diiklanin kan kontennya Pak. Kontennya diiklanin nanti diarahkan ke WA Pak. Atau ke website Pak. Oh, jadi nggak di ke Jadi keranjang kuning ya? kan belum keluar kacang kuningnya. Iya, Kan betul. kan kita bisa ngiklan. Goalnya adalah yang mau order barang silakan DM, silakan klik link klik follow apa link bio-nya kan gitu. Oke. Supaya orang klik follow bio-nya berarti kan jangkauannya harus luas kan gitu, Pak. Gitu. Ya kan? Seperti malam ini. Malam ini ada berapa? Ada 14 orang yang kenal sama saya kan gitu. Gimana supaya yang kenal sama saya itu 100? Ya saya ngiklanin acara hari ini kan gitu. Kan gitu, Pak. Ya. Ini bukan masalah materi ini jelek atau bagus. Masalahnya yang tahu ini berapa orang kan gitu masalahnya. Artinya walaupun Gitu. keranjang kuning tidak aktif, kita boleh ngiklan ya produk. Boleh, sangat boleh, boleh. Kan iklannya kan nggak harus di TikTok, di Facebook juga boleh, di Google Ads juga boleh, yang lain juga boleh kan gitu. Makanya, makanya kita perlu update secara utuh materi beberapa kali FBN saya belum pertemuan. aktif Pak. Jadi baru di beranda-beranda apa di page-nya Ya, aja. dengan tonton video sebelumnya, praktekin AB Ads, Pak. Ya, sudah saya buat. Sudah. Oke, ya udah. Berarti nanti tinggal dipraktekin aja. Nah, kalau teman-teman hari ini nggak dapat leads, kalau teman-teman hari ini nggak dapat prospek, berarti kita mundur. Anda perlu belajar mendatangkan traffic. Nangkap ya, Pak ya? Ya. Kemarin, Pak ya, kemarin kemarin saya habis privat selama 3 hari di kantor, gitu kan. Waktu itu ada materi CS, seperti ini materinya. Tiba-tiba ada tamu dari Semarang, gitu kan. Assalamualaikum, gitu kan, datang. Dari mana, Mbak? Dia jawab, saya dari Hotel Semarang, gitu. Loh, dari Semarang kok datang ke kantor saya? Gitu. Ternyata dia itu prospek perusahaan konsultan yang ada di Sidoarjo, Pak. Dia datangi tanpa janjian. Habis itu, nah kebetulan kok pas materi saya itu materi CS. Akhirnya saya suruh duduk gitu kan. Tak interview. Mbak, gimana strategi sales atau strategi marketing yang dijalankan di hotel? Akhirnya cerita tuh. Tahu nggak? Dia mendata seluruh industri, ada 60 industri, masing-masing eh, orang, ya ada 6 orang itu megang sekitar 10 industri. Dan setelah nasional dia prospek satu-satu, dia datangi satu-satu. Salah satunya kantor saya, Pak. Nangkap ya, Pak ya. Artinya, selain digital marketing, offline marketing juga perlu dicoba kan gitu. Ya, paling gampang itu radius 1 kilo target market teman-teman itu ada di mana gitu. Nah, hotel tadi yang saya cerita tadi, dia ngelis semua perusahaan konsultan yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa sampai Merauke gitu kan. Didata semua, didatangi semua, ditelepon semua, diprospek semua. Untuk apa? Untuk ditawarin hotelnya. Itu masih perusahaan konsultan. Belum lagi travel haji. Belum lagi apa perusahaan-perusahaan yang corporate. Artinya apa?
Sebenarnya kalau kita udah tahu ilmunya, jualan itu gampang sebenarnya. Ya, ini saya demokan ya. Ini saya demokan bagaimana cara ini salah satu tool yang saya buat gitu kan. Ini bagaimana kita scrape data ya di Google Map gitu. Sekali klik kita langsung dapat prospek banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nah misalkan di sini properti, nah, atau skincare lah ya, skincare Surabaya. Nah, teman-teman, ini ketika diklik ya, ini langsung nyari tuh data-datanya, ya kan? Ini loading ya. Nah, ini adalah tool yang saya pakai, teman-teman. Ya. Terus yang kedua, Anda bisa scrape data di Google Map seperti ini. Ini scrape data. Misalkan Anda mau nyari perusahaan apa? Skincare Surabaya. Klik aja. Kita bisa scrape data ini dan datanya valid gitu. Nah, ada toolnya kalau mau dipakai gitu kan. Toolnya namanya data scraper gitu kan. Nah, ini yang gratisan ya, tanpa bayar. Ya, ya, ya. Nah, gitu ya. Ini data scraper yang saya pakai biasanya. Nah, ini jalan sendiri nih, teman-teman. Ya. Ini jalan sendiri. Ini kalau saya tinggal sampai jam 12 malam, ini langsung scrap data sekitar 500 sampai 1000 database. By nama, by alamat, by order. Pertanyaan saya, sudah tidak ada alasan lagi Anda tidak dapat prospek sebenarnya. Itu loh. Ini kalau Anda telaten, Anda telepon satu-satu, Anda follow up satu-satu, asalkan produk Anda bagus, miliarder Anda sebenarnya. Gitu. Ya, cukup ya. Oke. Gimana teman-teman? Udah kebuka belum mindsetnya? Pak Irwan, gimana Pak Irwan? Pak, sudah Pak, sudah terbayang. Udah Tinggal lagi kebayang ya. kita mau aja. Artinya gini sebenarnya. Data itu sebenarnya udah ready. Data itu sebenarnya udah siap semua. Pertanyaan saya, Anda tinggal mau jemput atau tidak. Ya, Anda punya mental pejuang untuk merospek atau tidak. Anda punya kemauan untuk mencapai impian target Anda atau tidak. Sebenarnya PR-nya di situ gitu. Gitu. Saya setiap hari berhubungan dengan klien, perusahaan brand besar. Setiap hari bahas kayak gini Pak, saya Pak. Setiap hari. Baik itu perusahaan, eh, pendidikan gitu kan. Kayak gitulah. Semangat ya Pak Irman ya. ya. Distributor. Target Yang lain on cam dong, biar saya semangat. Kalau nggak on cam kayaknya nggak seru gitu. Gimana Bu Devi? Udah mulai panas belum? Mic-nya Bu Devi. Semangat, semangat. Saya tuh heran Memang kadang. tadi kuncinya itu kok, kemauan. Saya tuh heran gitu kan. Ini tuh materi menjadikan Anda tuh kaya raya gitu kan. Ingin Benar-benar jadi ya. miliarder gitu. Ampun, Tapi ampun, ampun. tapi yang heranku ya peminatnya cuma dikit gitu loh. Kan ternyata benar ya, ternyata orang sukses itu nggak banyak gitu. Karena masih bingung juga. Belum. Eh. Nanya, nanya, Sekarang nanya.
Karena kemarin nggak ikut tuh ya, jadi bingung. Oh, Oh enggak, nanti rekamannya minta sama Pak Ahmad atau Pak Ustadz, nanti dikasih kok. Rencana aku nanti ini rekamannya juga akan jadi kurikulum kita. Bulanan lah nanti kita akan review kurikulumnya. Gitu. siap. Kadang tuh gini. Mana Mas Taufik buktinya dan sebagainya gitu kan. Saya tuh nggak mau jawab itu kenapa? Ya bagi saya nggak penting gitu loh teman-teman. Sekarang yang penting adalah teman-teman terjawab. Pengen butuh prospek, saya ajarin caranya seperti ini gitu. Anda nggak ikut saya nggak rugi teman-teman. Anda nggak ikut mentoring saya, nggak ikut pelatihan saya nggak rugi sama sekali. Yang rugi Anda, gitu loh. Ya, saya ini habis ini saya meeting gitu loh. Jadwal saya padat gitu loh. Ya, makanya yuk kita sama-sama hargai waktu. Anda hargai waktu saya, Anda menghargai dengan cara apa? Diskusi, semangat, antusias. Aku udah senang itu. Gitu ya. Dan 4 ini nggak main-main teman-teman. 4 ini adalah hasil dari penerawangan saya gitu kan. Selama 5 tahun saya pendampingan, nggak akan keluar dari 4 materi ini. Kalau kita bicara marketing, khususnya digital marketing. Siapa perusahaan yang jago iklan yang tanpa konten? Nggak ada. Semua advertiser, semua traffic maker pasti membutuhkan konten. Kalau kontennya jelek, pasti trafficnya jelek. Siapapun ya yang trafficnya bagus dan dia sudah kebanjiran prospek, pasti butuh CS, pasti butuh teknik closing. Siapapun yang dia jago closing, dia pasti butuh operation yang bagus, dia butuh produk yang bagus, dia butuh produk yang keren, dia butuh operation yang excellence. Jadi 4 ini adalah salah satu skill wajib yang dimiliki oleh leader digital marketing atau pemilik bisnis digital marketing atau pengusaha digital marketing. Bisa diterima teman-teman semua? Ya. Kalau Anda jadi subagen, Anda lupakan dulu operation. Karena Anda dikirim oleh agen atau distributor. Tapi kalau Anda pemilik bisnis sendiri, Anda pemilik travel sendiri, Anda pemilik usaha sendiri, mau nggak mau 4 ini harus ada di kepala teman-teman. Gitu loh. Jadi di kepala, jadi saya tuh punya leader ya, namanya Mbak Nesha. Itu setiap hari tak suruh mikir 4 ini. Jam 8 sampai jam 10 kamu mikirin konten. Jam 10 sampai jam 12 kamu mikirin traffic. Jam 1 sampai jam 2 kamu mikirin CS. Jam 2 sampai jam 4 kamu mikirin produksi. Setiap hari hidupnya dia tak suruh mikirin itu. Dia salah satu leader di kantor saya. Nah, kalau saya kebetulan ya jarang ke kantor sih. Paling kalau ada tamu, kalau ada meeting aja sih sebenarnya. Nah, kalau Anda pengen punya penghasilan, iya Anda harus jago di 4 ini. Anda harus jago closing, Anda harus jago mendatangkan orang, Anda harus jago membuat konten, Anda harus jago menjalankan operation yang bagus, operation yang excellence. Gitu. Gitu Bu Devi kira-kira. Gimana Bu Devi, udah mulai panas energinya? Udah Pak, udah. Kerupuk. Aku yakin teman-teman ya, teman-teman ya. Teman-teman yang ada di Zoom ini adalah orang-orang pilihan Allah gitu loh. Orang-orang yang memang dipertemukan. Hidup itu seapa adanya. 17 orang ini adalah orang-orang terbaik dan ini akan menjadi jalan dakwah kita untuk Indonesia Go Digital. Untuk PPMI Go Digital. Gitu loh teman-teman. Kan udah saya bilang dari kemarin. PPMI Coach ya akan mewarisi gitu kan. Akan menjadi go digital. Bagaimana teman-teman bisa berbagi ilmu ini di kota masing-masing. Tujuannya apa? Supaya bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita punya uang untuk sedekah. Supaya apa? Supaya kita bisa mensiarkan dakwah Betul. kita. Kan gitu, betul nggak? Berarti kalau kita bicara produknya Allah gitu kan. Kita butuh konten. Bagaimana menjadi magnet rezeki, bagaimana menarik Ya. rezeki dengan cara Allah, bagaimana membersihkan luka batin gitu kan. Misalkan nih ya, bagaimana mendatangkan traffic supaya kaya mulia gitu kan. Ini kan butuh konten. Benar nggak sih? Ketika dia udah Betul. tahu bahwa produknya bagus, gimana cara daftar PPMI, dapat apa cara untuk dapat PPMI, dia kan butuh CS, butuh teknik closing.
Setelah gabung dapat apa? Untuk di PPMI dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Berarti kan produksinya nggak oke. Mulai dipikirkan flyernya seperti apa, layanannya apa, kalau bergabung dapat apa, dan seterusnya. Kan gitu. Betul nggak? Ya, Oke ya teman-teman ya. Oke. siap, siap. Silakan kalau mau diskusi sebelum saya masuk ke materi nih. Nah, Kalau teman-teman, kontennya masih campur-campur gimana, Mas? tonton video konten marketing pertemuan keempat kalau nggak salah. Ya, ya. Oh, Nanti minta videonya ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke CS. Jadi di sini ada asumsinya teman-teman tuh sudah punya leads, asumsinya teman-teman sudah dapat prospek, asumsinya teman-teman sudah ada database, asumsinya teman-teman sudah punya eh, data atau konsumen. Diapain? Maka di sini ada namanya message CS. Message yang pertama adalah teman-teman harus punya goal. Jadi materi ini sebenarnya materi tim saya gitu. Tim saya udah jago kayak gini teman-teman. Semua materi yang saya sampaikan ini insya Allah diterapkan sama tim saya. Dan setiap hari tim saya udah ngajarin lah gitu kan. Karena kita punya bimbel digital marketing kan. Jadi tahapan pertama adalah Anda harus punya goal. Goalnya apa? Berapa agen, berapa reseller, berapa customer, berapa distributor, berapa iklan, berapa offline store-nya, berapa jumlah database-nya, target omsetnya berapa. Anda harus punya goal. Kalau Anda tidak punya goal, berarti bukan grid CS, bukan CS yang baik. Bu Devi, itu kira-kira. Di sini Goal itu siapa yang tidak punya goal? Di sini siapa yang saat ini masih belum punya goal? Coba. Mulai goal sekarang itu buat goal. impian ya. Halo? Goal itu impian. Goal itu target. Oh, target. Iya, misalkan targetnya ini berapa reseller, berapa customer, berapa omsetnya, berapa agennya, berapa distributor, berapa database. Ya. Oke, ini message yang pertama. Sebenarnya kalau mau yang detail gitu kan, saya ada slide yang lebih lebih panjang ya. Ya, di sini ada tahapan-tahapannya teman-teman ya. Jadi nasib Anda itu dimulai dari pola pikir teman-teman. Di sini adalah mata rantai perubahan. Betul. Pola pikir ya merubah sikap, sikap merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah nasib gitu kan. Nah, pola pikir inilah menjadi penting. Makanya kalau Anda menjadi seorang pengusaha sukses, Anda harus menjadi seorang deal maker. Anda harus menjadi seorang CS gitu. Ya kan? Nah, maka di sini teman-teman harus mempelajari ini growth mindset sama fixed mindset. Kalau Anda fixed mindset berarti kan gini aja deh. Ya nggak usah lah. Nggak usah belajar lah. Itu namanya fixed mindset. Kalau growth mindset berarti apa? Ya terus Tumbuh. terus belajar gitu kan. Terus Ya, belajar, terus menyukai Bang. tantangan, selalu berpikir, bertumbuh, suka belajar dan seterusnya. Ini adalah growth mindset, ya kan? Senang diberi target, kan tadi bilang senang diberi target, follow up sampai dapat punya inisiatif sendiri, memahami perasaan customer, senang belajar hal baru. Ini adalah growth mindset gitu, ya kan? Ya, oke. Step pertama adalah harus punya goal. Sekarang goal teman-teman apa? Yuk kita komen, kita diskusi. Ayo, Bu Pengen Mayang, plan yang banyak. banyaknya berapa? Harus jelas. Oh, Membuat gitu ya. goal itu, membuat goal itu harus smart gitu kan. Kapan? Jelas. Kalau omset berapa omsetnya per bulan? Kalau database berapa database per bulan? Jadi jangan, Buat. jadi kalau Ya. Anda doa itu yang jelas gitu, gitu. Ayo coba komen. Ini saya ingin melihat teman-teman bertumbuh gitu loh. Saya ingin teman-teman ini yang awalnya nggak punya target sekarang suka dengan target gitu, gitu loh. Ya. Kalau Anda pengen umroh, pasti kan butuh uang. Uangnya jelas. Berapa? 30 juta. Kalau Anda pengen umroh bulan ini, berarti Anda harus punya uang
Fix 30 juta. Untuk nabung uang 30 juta, berarti selama setahun, berarti per bulan harus 5 juta. Kan gitu. Nangkap ya maksudnya? Ya. Untuk mendapatkan Ya. 5 juta, ya saya butuh eh, profit 10 juta. Asumsinya nabung 5 juta. Gitu. Berarti untuk dapat 10 juta, saya harus punya omset misalkan 30 juta atau 50 juta. Karena untuk operasional, tuh, dan seterusnya. Kan gitu. Silakan yang mau sharing, silakan. Assalamualaikum, Coach. Coach, mau tanya nih. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Saya mau tanya ini, kalau Boleh. kita targetnya dulu kita tentukan atau kita mengukur kemampuan kita nih, misalnya bisanya sekian, jadi targetnya atau dibalik, target dulu baru kita bagi per harinya berapa gitu. Kalau untuk target, Oke. bagaimana Mas- bagusnya? Makasih, Coach. Nah, oke, saya jawab ya. Teman-teman gini, yang membuat kita gagal itu adalah karena kita membatasi. Kan Allah Maha Besar, kan gitu. Allah Maha Kaya. Makanya kita harus abandon mindset. Anda jangan membatasi penghasilan. Jangan membatasi pikiran Anda. Yang membuat kita gagal karena pikiran kita gitu loh. Karena saya nggak mampu, karena saya nggak pengalaman, karena saya gaptek. Nah itu yang menghambat kita gitu loh. Ya kan? Ya kalau memang paling gampang tuh adalah omset sekarang kali 10 atau kali 5 kan gitu. Atau kali 2 paling gampang. Itu realistis. Kalau misalkan omset Anda sekarang 50 juta, ya berarti kali 2, targetnya 100 juta. Kan ada challenge kan gitu. Betul nggak sih? Benar. Tapi kalau Anda saat ini omsetnya 100 juta, saya bulan depan pengen 1 T, ya kita realistis lah gitu kan. Yang bisa dijangkau gitu loh. Paling gampang naikin 2 sampai 3 kali lipat dari sekarang. Siap, siap. Ya, Jadi kalau siap, sekarang 2 Coach. juta berarti bulan depan 4 juta atau 7 juta. Masih make sense kan? Ya nggak? Kalau bulan ini 10 juta berarti bulan depan 20 juta atau 30 juta. Artinya selalu ada challenge gitu loh. Gitu. Ya. Gitu. Jadi Silakan tentukan kita sendiri. challenge diri kita dulu ya. Kita minimal Betul. 2 kali atau 3 kali dari omset yang sekarang gitu, Coach ya. Kira-kira Yes, begitu. betul. Dan itu bulan depan ketika bulan depan naik, berarti kan naikin 2 kali lagi kan, Bun? Gitu kan. Oh, siap. Misalkan Iya. bulan depan naik 30 juta, berarti kan bulan depannya kan 60 juta. 60 juta kan naik 2 kali 120 juta. 120 juta naik 2 kali 240 juta. 4 bulan kalau sempurna naik 2 kali, itu sudah 300 juta kenaikannya. Ya, baik-baik. Ya kan? Siap. Nanti Semangat. gini, kalau mindset kita itu benar, teman-teman. Allah itu akan menghadirkan cara gitu loh. Karena apa ya? Sesuai dengan prasangka hambanya kan gitu loh. Kalau prasangka Anda itu berkelimpahan, maka rezekinya juga berkelimpahan kan gitu. Hmm. Gitu. 514 kota. Jadi agen Anda itu kalau satu agen ini omsetnya 1 juta, berarti kan 514 juta per bulan. Kalau menggunakan kemitraan misalkan seperti itu. Ya, Artinya jangan dibatasi penghasilan Anda kan gitu. ya. Kalau kita bicara goal tuh agak challenging sih. Kalau Pak Hirman kan untuk DU kan 150 kali 3 bulan berturut-turut ya Pak Hirman ya. 125 atau 150 sekarang Pak? 120 juta, Pak. Oke, 120 Minimal. juta selama 3 bulan berturut-turut ya. 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 Berarti 3 bulan 360. Betul nggak Pak? Ya. Baru Anda bisa dapat 50% kan? Gitu kan? Ya. Artinya Anda harus berpikir bagaimana selama 3 bulan ke depan Anda bisa beli atau kulaan 360 juta. Kunci di situ. Untuk dapat 360 juta dibagi agen. Agen kan harganya kan 25 juta ya kan? Gitu kan? Ya. 40 Berarti juta. dibagi 25 berapa? Berarti Ya, 25 dibagi juta 25 benar. berapa? Berarti dibagi 25 berapa? Berarti kan 100 juta dibagi 4. Ya, Ya. 4 kali 5 3 lah. berarti 12. 12 kali 2 berarti 14 agen. Itu Ya. cek Pak jenengan ketika Anda ngegas.
Ya udah tinggal Anda garap aja. Nasional fokusnya di 14 kota. 14 kota masing-masing harus omset 25 juta. Selesai. Kayak gitu, Pak. Mantap Pak Herman, mantap. Ini kakak kelas saya Pak. Pak Herman saya yang undang. Beliau di Bengkulu. Oh. Tapi Hmm. aslinya Jogja. Jadi Bu ikutan Manyan nih di usahanya apa, Bu invest. Manyan? Bu Manyan usahanya apa? Saya ahli gizi. Saya adik kelasnya Pak Herman. Cuman saya usaha Usahanya di bidang sekarang apa, Bu? di terapi aja. Saya ikut Bu Devi ini. Karena dulu Oke. kuliner mungkin ya Oke, banyak terapi. operasional. Oh, terapi ini ta? Dulu saya di Itiraker ya? kuliner. Mm-mm. Pakai Sekarang terapi itiraker ya? aja. Ikut Itiraker terapi. ya? Iya, betul. Jadi Oke. mau Nah, di TikTok saya galakan lagi, insya Allah. Tapi oke. tentunya tidak tidak langsung live di ininya, Oke. blow-blownya tidak, tapi dari Oke. personal branding kalau saya, insya Ya. Allah. Jadi gini, Ya gitu. gini Bu Mayang. Mm. Ya, Kebetulan saya kan sempet saya sempat dampingin salah satu perusahaan itiraker di Surabaya. ya. Makanya on cam. Ya. Kalau on cam aku ngeluarin data nanti gitu loh. Ya, Ya, saya itu ini punya saya banyak. on cam, insya Allah. Padahal Saya itu pagi satu sebenarnya. Ya, oke. saya itu Ya, Pak. saya itu punya Mm. punya pengalaman dampingin Mm. klien itiraker Surabaya gitu kan. Itu sebulan itu eh, baru launching itu ya, dapat 100 pasien, Bu. Mm. Pasien tuh. Nah, gimana caranya gitu kan? Gitu kan. Nah, tak tunjukin ya. Nah, jadi kesehatan tuh keren loh, teman-teman, marketnya gede banget gitu Ya, kan. Kalau siap, siap. saya kebetulan masuknya di kesehatan mental, teman-teman. Saya punya klinik Mm. hipnoterapi, teman-teman. Siap, siap. Jadi saya punya klinik hipnoterapi ya. Jadi kalau teman-teman butuh, nah ini ya, Mm. saya buka datanya ya. Pokoknya kalau teman-teman on cam, anggap aja ini privat deh gitu. Nah, Kalau on cam dilayani, kalau oh off iya, cam enggak ya, Bapak nggak mau ya. enggak mau Harus saya ya. kelihatan wajahnya ya, Pak. Karena gini, karena gini, Oke, siap, karena siap. gini. Kalau Anda on cam, saya anggap Anda itu serius gitu. Kalau Ya, nggak siap, kalau siap. nggak on cam, ya saya anggap Anda follower aja. Ya mau menikmati monggo, kalau nggak ya monggo gitu. Nah, ini salah satu Iya. saya waktu ngisi training ya di Surabaya, ini 1.000 pasien pertama di tahun 2025 gitu. Temanya itu. Nah, Hmm. Bu Devi kayaknya butuh deh materi ini deh. Ya, Teman-teman siap. perhatikan ya. Kesehatan mental itu marketnya gede banget. Saya masuk di industri kesehatan, tapi kesehatan mental. Jadi saya itu punya klinik hipnoterapi, teman-teman, ya di kantor saya itu, ya kan. Nah, kan sama-sama kan. Kalau saya kan kesehatan mental, kalau Anda kan lebih ke kesehatan ini kan, kesehatan apa kayak apa ya? Nah, ini Ya, Sekarang contohnya. kita dua-duanya kok, Pak. physically. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini Physically, contoh physically. basically ya. Itu kalau di Combine keren Ya, banget. Di Combine. ya, boleh, Di boleh. Combine Ya. kan. Karena gini, kalau otak gini, kalau misalkan nah ini otaknya fisiknya itu bermasalah, pikirannya nggak diselesaikan itu juga masalahnya, teman-teman ya. Ya, itu. Nggak Ini sembuh-sembuh tuh. salah satu kartu nama saya ya. Saya melayani Ya, pengembangan diri, hipnoterapi, psikosomatis, trauma, fobia, depresi, life coaching, parenting, terapi anak gitu kan. Nah, ini saya sendiri nih. Gitu. Ya. oke, oke. Nah, sama saya sendiri juga apa? Nah, ini tak tunjukin ya ininya ya, apa? eh, klinik saya ya. Nah, ini tak tunjukin ya. Saya juga punya klinik, teman-teman semua. Supaya teman-teman juga juga kebuka gitu mindsetnya gitu kan. Itu modelnya kecil banget loh, Bu. Kan Ibu kan udah punya alat kan sebenarnya kan. Bener gak sih? Benar, benar. Udah beli alatnya kan? Ya, Iya ya. nggak? Nah, ini Ya, Baru ini pakai contohnya. sendiri aja tuh. Apa? Baru dipakai sendiri. Nah, ya ini nanti. Nah, ini ruangan terapi saya, teman-teman. oh, Menarik ya. Ini modalnya nah, ini satu ya kan. Nah, terus ini klinik saya. Hmm. Hmm.
Ini klinik saya nih hipnoterapi gitu kan. Nah, gimana caranya? Gampang. Ya tinggal nyari klien aja yang punya kecemasan, punya emosi gitu kan. Nah, punya punya apa penyakit apa kropos kakinya susah jalan, silakan datang ke klinik saya. Maka memantaskan diri untuk layak dikunjungi klien itu menjadi penting. Makanya have adalah be kali do. Have adalah be kali how to, cara. Jadi memastikan Anda layak didatangin klien itu jauh lebih penting dibandingkan Anda sibuk nyari cara. Karena cara itu hanya 20%. Tapi be itu 80%. Nangkap ya, Ya. Mas saya. Selama ini Anda sibuk mencari cara, caranya ini. Cara itu kan menggunakan pikiran. Sementara hati Anda punya intuisi kan. Anda punya gini, jadikanlah identiti Anda, saya layak mendapatkan omset 50 juta. Saya layak mendapatkan uang 1 M. Memantaskan diri menjadi mental kaya, layak mendapatkan uang 1 M. Menjadi CS yang baik, menjadi seorang deal maker yang baik, itu jauh lebih penting dibandingkan Anda sibuk mencari cara. Karena kalau Anda ruangannya nggak bagus, terus Anda tempatnya juga nggak layak, orang nggak bakalan datang. Gitu loh. Maka PR pertama apa? Anda harus memastikan tempat Anda layak. Gitu loh teman-teman. Itu masuk di operation ya teman-teman ya. Kalau materi saya. Ini ruangan tunggu saya teman-teman. Ya, ruangan tunggu saya. Memang nggak bagus. Memang nggak bagus. Tapi apa? Ya. Nah, yang penting nyaman lah dibuat. eh, Menyenangkan. Mana ya tadi? Nah, mana tadi? Nah ini ya. Hmm. Ini teman-teman ya. Ini salah satunya ya. Teman-teman ya. Oke. Oke. Ya, kita masuk ke materi ya, teman-teman ya. Masuk materi ya. Intinya apa? Dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman mulai sadar ya. Anda harus punya goal. Goalnya berapa pasien? Berarti berapa pasien goalnya? Coba dimulai ditulis tuh. Ayo. Berapa pasien goalnya? Ya. Ayo. Berapa pasien goalnya? Berapa reseller goalnya? Berapa agen? Berapa distributor goalnya? Ya, Bu Devi, Bu Maya, nanti insya Allah dapat kebuka tuh. Silakan ditulis teman-teman. Ayo komen semua. Goalnya berapa? Bu Devi, goalnya berapa klien, Bu Devi? Kalau untuk kesehatan saya baru 5 sehari. Sehari 5, berarti sebulan Karena kalau kali alatnya 25. kemampuan harus segitu. Oke, oke, berarti nanti sehari 5, 5 kali 25, berarti 125 pasien per bulan, kan gitu. 100, 125, 100 125 aja Pak. kali 100 ya. 100 kali 200 kan udah 20 juta omsetnya. Betul nggak sih, Bun? Ya cocok. Berarti targetnya dikunci tuh, dikunci. Minta Udah omset dikunci. 2, oke, Tapi banyaknya 100 baru free Pak. Hah? Kenapa, Bu? Banyaknya baru free yang datang. Nah, ya, ya Iya. itu nanti ada perlu tekniknya. Nanti tak kasih tekniknya. Habis ini tak kasih tekniknya ya. Ya kan? Oke, berarti Dinaikin, dipasang harga langsung kabur. nah caranya nanti ada tekniknya, Bu. Di saat eh, nyoba di situ diedukasi, namanya hypnoselling gitu. Hmm. Sama seperti malam ini nih. Ini ada 18 orang nih. 18 orang. Siapa di sini yang mau nyoba terapi atau luka batin yang punya Saya masalah emosi? Nanti bisa bisa nyoba lah, ya kan itu. Gitu kan. Nah, oke ya. Yang kedua rekrutmen. Rekrutmen. Jadi setelah kita punya target, kita punya rekrutmen. Kalau misalkan Anda sendiri yang jadi CS, berarti Anda sendiri yang menjalankan CS. Ini asumsinya kalau Anda punya perusahaan, Anda punya karyawan, maka Anda rekrutmen. Tapi kalau nggak ada, berarti Anda sendiri yang menjalankan. Gitu. Ya. Gimana cara rekrutmen yang saya lakukan? Saya menggunakan diseleksi.
Saya biasanya magang sebulan, kalau lolos tak ambil, kalau enggak berarti tak kembalikan gitu. Jadi saya selalu menggunakan pola magang kalau rekrutmen gitu. Nah, gitu. Nah, teman-teman mau nggak saya ajarin bagaimana punya anak magang gratis? Anda bisa punya tim 10 tapi tanpa dibayar. Mungkin dikasih operasional aja. Mau nggak? Gitu. Mau. Nah, caranya gimana? Ya nanti kita diskusi. Makanya Mau, standby mau, dulu mau. ya. Oke ya. Yang pertama apa tadi? Magang kan? Yang pertama adalah target. Yang kedua itu rekrutmen, ya kan? Kalau nggak ada berarti Anda sendiri. Yang ketiga adalah harus tahu product knowledge. Jadi seorang CS, seorang deal maker itu wajib tahu product knowledge-nya, teman-teman semua. Ya. Apa kontennya seperti apa, produknya seperti apa, copywriting-nya seperti apa, skripnya seperti apa, testimoninya ada atau enggak. Ya. Anda harus punya product knowledge, Anda harus punya marketing kit-nya seperti apa. Ya. Jadi Anda harus punya skrip CS-nya seperti apa, marketing kit-nya seperti apa, persiapan-persiapannya seperti apa, harus ada gitu. Kalau Anda tidak punya ini, berarti Anda tidak bisa jualan. Kunci dari baik. CS adalah product knowledge. Kenapa saya harus menerapi pakai IT Raker gitu kan? Sebutin 10 kenapa harus pakai itu. Nah, Anda harus bisa jawab di luar kepala tuh. Sama, kenapa orang harus terapi kepada saya? Ya supaya luka batinnya hilang. Kalau luka batinnya hilang, Anda bisa eksponensial pertumbuhannya. Kalau Anda bisa bisa merilis luka batin, hidup Anda akan transformasional gitu loh. Cepat pertumbuhannya gitu. Karena masalah-masalah kita itu di luka batin, kita nggak belum bisa memaafkan diri sendiri, kita masih takut gitu kan, kita masih takut melangkah, gaptek. Nah itu masalah luka batin gitu. Kalau itu tidak diselesaikan, Anda mau membawa beban itu berapa tahun, berapa bulan, harus dilepas, harus dirilis. Setelah dirilis baru di fisioterapi Bu Devi. Ya, Jadi benar. Bu Devi harus kasih nilai lebih. Selain fisioterapi, juga dikasih hipnoterapi, yaitu double tuh. Waktu Iya. ngobrol itu kan. Ibu kayaknya masalahnya bukan masalah eh, jaringan darah deh, tapi kayaknya mindset luka batin deh. Iya. Nah, berapa sesi? Ngambil 2 sesi, 3 sesi, uang lagi, 4 sesi, uang lagi. Jadi dari IT rekernya dapat, dari hipnoterapinya dapat, apalagi jual obatnya dapat, kena semua tuh. Gila. Anda ngelola sebulan 100 klien aja, repeat order 2 kali aja, udah 40 juta gitu. Ya, Gimana Bu Devi? Udah mulai benar. nangkap? Jadi kalau kita di sini karena kita nggak tahu namanya hipnoterapi, jadi kita pakai kesehatan dalam Islam. Jadi kalau sakit itu kenapa hati? Jadi kita bicara hati itu eh, ya masuklah semua sholat dan segala macam di dalamnya, syukur, sabar. Nah, itu Nah, dikasih teknik Bu. lihatnya dari situ. Namanya teknik apa Bu? Oh, Anwar Devi terapi model. Itu Bu. Devi terapi model. Jadi namanya Devi terapi metode gitu. DAM. Nah, buat teknik aja. Ya, tarik nafas, istighfar 3 kali, lepas, alhamdulillah, menggunakan Al-Quran, menggunakan metode. Kasih logo Devi terapi model gratis. Syaratnya daftar Iteraker atau daftar 30 menit. Gitu aja Bu. Walaupun Gimana Bu? modalnya Masuk nggak? sebenarnya umum juga ya, Pak. Walaupun Lah, modalnya umum, tapi kita bikin namanya aja sendiri ya. kan boleh. Saya punya metode namanya Life Coaching Therapy, LCT. Saya menggunakan teknik coaching untuk menerapi orang. Ya memang di mana-mana coaching bisa dipakai untuk nerapi. Tapi kan saya menyebutnya adalah Life Coaching Therapy, LCT, kan gitu. Saya menggunakan hipnoterapi, boleh. Hipnoterapi untuk meningkatkan penjualan, hipnoselling, hipnoparenting, hipnoprestasi, apa? Pokoknya berhubungan dengan penjualan deh, misalnya. Iya kan itu umum gitu. Umum pun kan bisa dikasih nama gitu. Itu namanya product branding. Ada 3 sebenarnya, corporate branding, product branding, ya sama personal branding, kata Pak Herman tadi. SL12 itu corporate branding.
Herman SR12 itu personal branding. Gomilku itu produk branding. Jangan disama-samakan, jangan dibolak-balik gitu. Ya. Subulus, minyak Subulus itu produk branding. SR12 herbal itu produk personal corporate branding. Herman SR12 Herman digital marketer itu personal branding. Gitu loh, teman-teman. Gimana? Udah mulai kebuka maksudnya Bu Devi? Ya, benar, benar. Ya, ITeraCare itu adalah corporate branding, alat kesehatan dengan frekuensi hertz gitu kan. bukan alat kesehatan sekarang Pak, belum sampai ke posisi Nah, alat kesehatan, masih dalam urusan. enggak, Jadi masih kita ya. bilangnya belum. Apa namanya nih? Contohnya misalkan ya, Ya, eh, contohnya coba cari aja yang pas gitu kan. Terus Devi digital marketer, Devi terapis itu adalah personal branding. Anda buat konten-konten terkait tentang kesehatan mental, tentang kesehatan edukasi, penyakit dengan penyembuhan Islam dan sebagainya. Diatur aja Pak, gitu. Ya kan? Oke. Itu namanya product knowledge. Ciri-cirinya apa? Anda harus punya company profile. Ciri-cirinya apa? Anda harus punya alat presentasi. Ciri-cirinya apa? Anda harus punya testimoni, punya modul, pokoknya kebutuhan terkait dengan marketing kit harus punya. Itu wajib dimiliki, ya. berarti kan company sudah punya, kita punya sendiri, punya lagi gitu ya Pak ya? Kan bisa dijadikan personal branding. Hmm. Ya bisa. Kalau kalau misalkan terapi Islam, misalkan terapi Islam, ya jangan bawa nama Islam lah ya, yang umum aja, Mm-mm. misalkan Ya, eh, live terapi kesehatan, live terapi apa, cari aja nama di ChatGPT Bu. Ya, buatin nama klinik terapi saya teknik gitu kan, teknik terapi yang cocok untuk saya punya usaha ini, nanti dikasih tahu sama ChatGPT nama tekniknya. Ya, itu namanya positioning gitu, gitu kan. Oke ya. Yang keempat, Anda harus punya skrip CS. Ya, skrip CS seperti ini teman-teman. Nah, mulai dari pertanyaan, jawaban gitu kan. Kalau misalkan paling gampang tuh gini, pertanyaan yang sering muncul di customers gitu kan, tulis plus ada jawab, jadikan template, ya. Yang kelima, teknik closing teman-teman, teknik closing. Jadi Anda harus jago teknik closing. Nah, banyak teknik closing yang dipakai, teknik closing pernyataan pilihan gitu kan. Teknik closing no and never gitu. Teknik closing 3 benefit. Teknik closing yes answer. Teknik closing menggunakan brand ambassador, otoritas. Teknik closing psikologi angka. Ini teknik semua. Pola closing, teknik closing dan sebagainya. Nah, kita kasih contoh satu-satu ya. Ini studi case yang saya pakai gitu teman-teman. Coach, suaranya makin kecil, Coach. Nggak kedengeran. Oke. Sorry. Ya, makasih. makin jauh dari ini. Dari- Oke, jelas ya. Maaf Jelas ya. ya. Ya, Oke, jelas. Ya, udah jelas. ya, jelas, jelas. Oke. Siap. Nah, Jelas. Takutnya nah, ngantuk ini. Takutnya ngantuk yang lain ya. Makasih. oke ya. Siapkan Oke, sekarang kita kopi. bicara, soalnya suara saya merdu kalau ngisi itu ya, jadi membuat orang ngantuk memang. Iya, Aduh. Saya itu dayu-dayu. lagi kayak nidurin orang gitu ya. Oke, teknik closing pernyataan pilihan itu penting ya. Jadi contohnya di sini nih misalkan. Bentar lagi saya transfer ya Mbak ya. Gitu. Nah, selamat pagi Kak. Paket kemitraan Bimbel digital marketing jadi diproses hari ini ya. Oh ya, untuk administrasinya mau transfer ke rekening BCA atau BNI gitu. Jadi pilihan. Contoh gini misalkan. Aku diskusi nih ngobrol konseling gitu kan tentang terapi gitu kan. Setelah itu saya ngobrol. Kalau menurut pengalaman saya dari diskusi ini biasanya klien itu memilih 2 sampai 3 sesi. Nah, menurut
kira-kira Bapak mau yang 3 sesi atau yang 2 sesi? Kira-kira di alam bawah sadarnya ada pilihan tidak nggak? Nggak ada kan? Hmm. Ya. Maka pilihannya selalu adalah pilih dua sesi atau 3 sesi. Ya. Artinya semua sama-sama closing, betul nggak? Oh. Contoh misalkan kalau di SR12. Nah, kita di SR12 ini ada 3 paket. Paket reseller, subagen, sama agen. Nah, kira-kira Bapak mau yang paketnya mana? Biasanya kalau untuk mulai cocoknya itu paket agen. Tapi kalau misalkan Bapak pilih subagen ya nggak apa-apa. Kira-kira mau yang mana? Subagen, agen atau reseller? Jadi jangan sampai Pak mau daftar atau enggak? Enggak, ya selesai masalah. Nanti jawabnya enggak lagi, nggak jadi Enggak lagi closing. gitu kan, enggak jadi closing gitu kan, teman-teman Harus ya. harus Hmm. 2 atau 3 gitu ya, coach ya. 2 atau 3. Betul. Ada 3 pilihan. Makanya pertanyaan pilihan yang membuat dia closing gitu. Jadi Ya, seolah-olah tuh siap. closing gitu. Nah, Hmm. Betul. kalau saya gini, kalau saya gini, misalkan kalau saya itu gini, nah aku kayak gini biasanya, kalau saya ya, ini contohnya kalau saya. Nah, jadi ini program reguler, misalkan per sesi. Nah, saya mainkan di sini. Kalau 2 kali sesi 1.200.000. Kalau 4 kali sesi 2.400.000. Kalau 6 sesi 3.600.000. Nah, kira-kira Bapak yang mana? Yang basic, medium atau advance? Pilihannya pasti akan memilih. Satu gak ada kan di sini kan? Iya benar, Saya coach. nggak ada duit, Pak. Ya udah, langsung ke sini. Kena tuh 750, kena tuh 350. Itu teknik closing, teman-teman. 8 kali pertemuan Hmm. 4.800.000 misalkan gitu. Ya. Makanya kita edukasi dulu ke klien gitu. Nah, apa yang dapetin dan sebagainya kan gitu. Cukup jelas ya. Saya Iya. punya semuanya teman-teman. Nah, ini salah satu tool marketing yang saya siapin. Anda mau minta apa? Ada mau MOU, mau SOP, mau semua kebutuhan tentang prospecting saya sudah siapin semua. 1 miliar pertama dari digital marketer, bagaimana kemitraan, bagaimana proposal pendampingan, saya sudah siapkan semuanya by the cent. Itu namanya product knowledge itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Cukup jelas? Anda mau tanya apa terkait tentang produk saya bisa jawab. Gitu. Ya kan? Ini produk pertama saya. Saya punya produk lagi namanya tes sidik jari. Saya juga punya lengkap semuanya. Nah, ini contohnya. Mulai dari tes bakat minat, proposal, eh, handbook, terus neuroparenting, berapa harganya, lengkap semua. Ya, gitu. Ya. Oke, kita kembali ke topik gitu kan. Laptop. Kebuka ya, maksudnya ya. Kok buka Ya. Tadi coach, yang itu memulainya repot lagi tuh, yang Pak. magang, coach. Tadi coach bilang Ya. katanya bisa buat Gratis orang magang. 10 orang. Bisa. Nanti tak ajarin cara mencari anak magang gratis. Ya, kalau memang nggak ada Ya, budget siap, untuk siap. karyawan ya. Ya, gitu. Tapi kan Ingetin ini aja harus ya. disiapin dulu kan, Pak Rofik. Ini Ya bahan-bahannya. kalau Kalau enggak dia magang pakai apa? betul, kalau Anda nyari anak magang terus Anda nggak siap, bodoh wae, sing magang nggak mau. Bengong. Ya, ya saya magang ngapain? Ya nggak tahu. Ya harus Terus ngapain? disiapin dong. Nah, Harus gitu. disiapin Makanya, dulu dong. makanya perlu disiapin gitu kan. Iya, Makanya sing harus pinter duluan tuh owner memang. Jangan iya. sampai owner itu nggak pinter duluan, sing pinter karyawan. Bodoh ae, nanti Anda dibujui karyawan gitu. Lucu. Iya. Ya kan? Iya. Makanya jadi owner tuh pasti pinter orangnya ya. Gitu. Kalau nggak pinter pasti dibujui sama owner ya, sama karyawan biasanya. Gitu. Oke, teknik no dan aku tuh punya banyak teknik sebenarnya. Cuma ini ya saya kasih contoh lah ya. Cari sendirilah di Google nanti ya. Gitu. Teknik closing yang mana kan itu. Nah, teknik closing pertama adalah no, yang kedua no and never. Sekarang atau tidak sama sekali. Gitu. Di sini siapa yang mau pengen konsultasi
reservasi konsultasi bersama saya terkait tentang kesehatan mental misalkan, gitu kan. No Ya, mau. and never. Sekarang daftar atau enggak sama sekali. Itu namanya keterbatasan. Gitu. Nah, per sesi saya itu 750, ya kan? Per sesi gitu kan. Ini contoh nih, contoh teknik closingnya. Tadi kan udah saya tulis kan. Saya press list saya, teman-teman. Itu per sesi itu 750 selama 2 jam. Ini berlaku untuk semua trainer ya. Kebetulan saya punya trainer itu sekitar 50 ya. Dari berbagai digital marketer ya. Saya tuh punya bisnis bimbel digital marketing yang tersebar di seluruh Indonesia ya, dari berbagai kategori ya. Saya punya list trainer-trainer yang terbaik di bidangnya. Nah, kalau mau konsultasi 750. Nanti saya kenalin dengan atau hipnoterapi boleh, mirip gitu. Nah, berarti kalau misalkan saya nawarin teman-teman gitu kan. Maka saya akan ngomong yang mau daftar sekarang atau Anda nggak perlu daftar sama sekali. Diancam kan, betul nggak sih? Ya. Kira-kira kalau saya ngomong seperti itu, ada yang mau nggak? Coba, ayo, coba, ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Coba, aku mau tes market aja, tes. Mau, Ya mau. pasti Yang mau, mau. Mau. Otomatis dipaksa mau. Dipaksa mau. mau kan? Mau kan? Nah, mau kan? Nah, oke. Yang mau, gitu kan? Ya, langsung kalau mau kan gini, kita kan lagi ngajarin teknik closing ya, benar nggak sih? Ya. Contoh paling gampang gini aja, di sini ada, coba keluarin uang, coba keluarin uang di dompet lah, atau kalau ada di sekitar ada uang nggak? Giniin, aku mau lihat, bebas bebas, coba. Ada. Hmm. Oke, bebas ya, cari yang paling besar mungkin. Nah, oke, tunjukin. Nah, oke, tunjukin ke saya. Oke, tunjuk ke saya. Oke, tunjuk ke saya. Oke, ya, oke. Sekarang saya tanya nih, Bu Rosdiana sama Bu Maya, yang merasa ngeluarin uang gitu kan? Ya, Bu Rosdiana, saya Ya. ada apa? Ada e-book ya sama e-course ya tentang CS and Dealmaker. E-course ya, gitu. E-course sama buku. Buku itu kan tadi slide. Nah, saya punya e-course sama buku jago CS and Dealmaker. Pertanyaan Hmm. saya, pilih uang itu mau nggak ditukar dengan buku ini? Sama e-course rekaman jago CS and Dealmaker. Mau. Bu Rosdiana, mau nggak? Mau. Mau, ya. Berarti closing nggak kira-kira? Closing. Closing. Nah, plus konsultasi sama saya gratis 1 kali sesi. Senilai 750. Private. Bisa sama saya, sama tim saya. Ibu cukup menukarkan uang yang ada di depan Anda, berapapun uangnya, ya kan, dengan modul sama e-course Jago CS plus 1 kali sesi senilai 750. Wih. Mau. Ya, paham ya? Ya. Nah, lihat, ini fasilitasnya, lihat. Ada free e-course dan sebagainya. Ya. Nah, apa yang saya lakukan hari ini adalah bagaimana ini teknik closing, teman-teman. Ya. Saya ngajarin Anda bagaimana Anda bisa menghargai waktu. Dan kalau misalkan Anda tidak daftar, penawaran ini tidak akan saya lakukan. Tahu? Alamati, ya tidak akan ada penawaran. Anda mungkin akan ada penawaran mungkin dari staf saya. Ini kebetulan saya yang punya gitu. Ya. Nangkap nggak, Bu Rusdiana? Closing nggak kira? Ya. Ya. Nah, jadi ilmu ini bisa Anda pakai ke bisnis teman-teman. Ini belum bicara hypnoselling ya. Nanti mungkin saya spill hypnoselling gitu. Ya. Tapi aku mau jelasin yang fundamental dulu. Jadi kalau ini Anda lakukan setiap hari, saya tuh pernah ya teman-teman ya. Saya sekali ngisi Zoom itu bisa 5 juta sekali closingan. Itu online loh teman-teman gitu. Gimana caranya? Ya salah satunya teknik ini yang saya pakai. Tapi bukan bohong, memang produknya bagus. Memang e-course-nya bagus. Gitu loh. Gitu loh teman-teman ya. Tangkap ya Mas ya. Ya. Gitu.
Ya. Jadi saya tidak melihat uangnya Anda, ya, tapi saya melihat bahwa Anda punya komitmen gitu. Bu Rosdiana tadi uang jenengan berapa? 100.000 ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya, berarti 100.000 dapat fasilitas senilai 1 juta. Murah nggak, Bu? ya murah. Murah. Bagaimana kita menjadikan customer itu menang, Pak? Ya. Itu namanya teknik closing. Gitu. Dan Hanya kedua, untuk kalau yang kedua, ketika Anda tidak mau menukarkan uang, pasti Anda malu karena di sana ada banyak forum kan, betul nggak? Kan nggak mungkin kan, misalkan Anda uang 100.000, enggak Pak, saya mending uangnya aja. Secara alam bawah sadar, ketika saya ngomong seperti itu, saya mempermalukan Anda ketika Anda tidak memilih e-course, betul nggak? ya, Tapi ini, betul. tapi ini Anda boleh menolak gitu. Kalau Anda memang mau menolak, silakan. Cuma alam bawah sadar itu nggak bakalan menolak ketika saya ngomongnya seperti itu. Ini saya terapkan. Saya tuh kalau apa ya, kalau ngisi kelas itu bawa uang 1 juta, 2 juta, kayak gini aja biasanya. Gitu, gitu. Ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Paham. Oke ya. Dapat ya poinnya ya. Jadi ilmu itu ilmu keren, tapi banyak orang nggak sadar kalau ini tuh ilmu keren. Karena dia itu masih kesusahan nyari prospek, betul nggak? Makanya materi kelas CS itu biasanya dia udah selesai di traffic. Kalau belum selesai di traffic, biasanya dia tidak tertarik dengan materi CS. Gitu. Oh gimana mau prospek Pak Rofik, wong lead aja nggak ono kan gitu. Betul nggak? Gimana kita dapat lead, wong konten aja nggak ada. Jadi 3 level teman-teman. Orang yang tertarik materi CS biasanya dia sudah buat konten, dia sudah buat Traffic. traffic. Itu. Kalau dia sudah punya closingan, biasanya di operation masalahnya. Makanya materi tentang operation itu materi menengah ke atas atau orang yang sudah punya omset. Nanti masalahnya apa? Pengirimannya bermasalah, SOP-nya nggak jalan dan sebagainya. Customer-nya 50, terapinya cuma 2, akhirnya komplain. Nah itu orang-orang yang tipe-tipe produksinya masalah itu. Gitu. Makanya Anda sadari, Anda masalah di konten, masalah di traffic, masalah di CS, atau masalah di produksi. Operation. Gitu. Ya. Nanti akan ketemu sama saya nanti Anda. Nanti kalau teman-teman sudah kewalahan, hubungi saya masalahnya di operation. Kalau omset Anda udah mungkin ratusan juta gitu. Tapi kalau Anda masih belum dapat lead, belajar traffic lah. Kalau Anda belum punya traffic, belajar konten deh. Yang paling rendah itu konten sebenarnya. Paling rendah. Oke ya, teman-teman ya. Ya. Nanti yang tadi ya. Dan penawaran ini berlaku hanya orang yang hanya mengeluarkan uang di saat saya suruh tadi. Yang lain nggak bisa. Yang lain siapa tadi? Misalkan di sini Bu siapa nggak ikut, nggak bisa. Mohon maaf. Penawaran itu berlaku saat tadi. Aduh Berarti Pak, Anda belum beruntung. saya lagi di tetangga nggak bawa uang Pak. Ya kan? Ya berarti Anda belum beruntung. Berarti teknik saya. Berarti kalau Anda mau Pak, berarti harga normal Pak. Harganya Benar. 300.000. Sama. Nah, kena kan? Jadi untuk gini, untuk menghargai waktu, maka harus beda harganya, betul nggak teman-teman? Benar. Oke, sekarang saya masuk lagi. Aku senang kalau materi CS itu. Senang memainkan emosi saya. Dan ini online loh, bayangin. Ini kalau offline gimana nggak nangis-nangis Anda gitu, ya kan? Nah, yang kedua sekarang, yang kedua. Pak Irman, ini kan teman-teman tertinggi kan 100 nih, Mbak Maya ya. Naikin 2 kali lipat deh. 200.000 tapi hanya berlaku 5 menit dari sekarang. Kalau enggak Waduh, berarti tidak ada sama sekali. Ya, oh 200.000 gitu. dengan hasilnya sama. Kena lagi nggak? Kena lagi. Oke. Ya nggak apa-apa 200.000. Benefitnya apa? Apa? Ya nggak apa-apa. 200.000 Udah Pak. laris, close. Nah, teknik closing 3 benefit. Jadi Anda selalu kan ngomong selalu benefit. Benefit pertama gitu kan. Benefit pertama. Satu. Dapat e-course. Kedua,
free 1 kali sesi. Ya, yang ketiga, free e-book senilai 750. Sampaikan aja 3 benefit, 10 benefit. Nah, itu teknik closing namanya. Ya. Terus yes set. Pokoknya kalau dia 3 kali ngomong yes, keempatnya closing, Pak. Gitu. Jadi Anda selalu ngomong yes. Betul ya Bu Devi ya? Iya. Bu Devi mau Kak bonus? Iya. Oke Bu, mau transfer sekarang atau cash atau transfer Bu? Udah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Pak Irman nih Iya. contohnya. Pak Irman, 200.000 ya. Mau ditransfer sekarang atau 10 menit dari sekarang? Kalau Lihat sekarang saya harus pilihannya. mematikan, nggak ikutin ini Pak. Nanti saya Oh ini gitu. ke Oke, oke. Nah langsung, oke. Nah, nah, kalau saya Naik motor, ekstrim. Pak. Ka- Naik motor Kalau pulang dulu. Pak loh, saya Herman naik pernah, motor pulang dulu. tahu nggak? Saya itu pernah ngelosing gini Pak. Waktu itu kalau nggak malam ini nggak bisa Bu. Dia naik sepeda motor ke ATM perjalanan 30 menit Pak. Hanya gara-gara saya ngomong Allah. kalau nggak malam ini harganya nggak diskon. Dia keluar rumah jam 11 malam ke kota karena nggak ada ATM dan langsung aku kaget gitu kan jam 12 itu Pak udah saya transfer di ATM. Saya keluar perjalanan 30 menit. Gila nggak sampai kayak gitu teman-teman. Makanya hipnoterapi, hipnoselling itu penting. Makanya Anda harus belajar untuk jaga-jaga supaya nggak dihipnotis gitu. Tapi kalau untuk tujuan baik, untuk tujuan dakwah, mempengaruhi orang, untuk dakwah itu oke gitu loh teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke. Teknik otoritas. Teknik otoritas begini. Nah, Anda menggunakan story orang yang otoritasnya tinggi. Contoh misalkan Ustadz Yudi aja teman-teman. Ya. Kolaborasi sama Jabis. Ustadz Yudi nih, ya kan? Owner PPMI, betul kan? Kalau Anda nggak percaya sama saya, ya nggak apa-apa. Saya mending collab sama Ustadz Yudi. Nangkap ya Mas Gaya? Ya. Berarti Ya, Anda ya. gunakan otoritas pihak ketiga untuk mempengaruhi orang gitu loh teman-teman. Ya. Siapa otoritas Anda yang bisa digarap gitu? Gitu kan? Oke ya, nangkap ya. 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 Terus psikologi angka. Ya, aku mainkan angka sebenarnya tadi. Ya. Harga 399, 97, 199 itu psikologi angka sebenarnya. Ya kan? Kalau pengen dapat promo harganya 199, kenapa nggak 200.000? 249, 149. Itu psikologi angka sebenarnya. Kayak murah. Aku pernah loh transfer itu 290 2.970.000. Tak pikir murah gitu. Ternyata 3 juta itu gitu kan. Iya, Tak ya. pikir murah gitu. Iya, Oke kurang ya. sedikit. Kurang dikit itu kan. Nah, itu ya. Poin di situ teman-teman. Nah, terus gunakan optimasi tools. Menggunakan aku punya yang namanya Sahabat CS. Sahabat CS itu adalah tool otomatis menjawab otomatis gitu. Jadi kayak teman-teman itu kayak AI gitu loh. Jadi dijawab otomatis gitu. Jadi kalau misalkan Anda tinggal buat prompt aja, usaha Anda seperti apa jelasin, nanti ketemu jawabannya tuh jawab sendiri itu 24 jam kerja gitu. Gitu. Ya. Pakai tool WA boleh kan itu. Ya. Oke ya. Terus jadi ada penolakan nih teman-teman. Nah, semua penolakan itu ada 2. Penolakan semu sama penolakan mutlak. Penolakan semu sama penolakan mutlak. Kalau penolakan semu itu penolakan yang masih bisa digoyang. Contoh misalkan, kayaknya saya belum deh. Kayaknya saya nggak bisa deh. Kayak gitu. Tapi dia sebenarnya tertarik. Saya mau izin suami dulu deh. Saya mau izin istri dulu deh. Kan gitu. Itu penolakan semu. Jadi dia nolak, tapi sebenarnya dia masih mau. Bisa digoyang. Gitu kan. Tapi kalau penolakan mutlak, berarti di sini sudah fix. Saya tidak tertarik. Saya cancel. Maaf, saya tidak tertarik. Tidak jadi Kak. Terima kasih. Seperti itu. Ya. Oke ya, dapat ya poinnya ya. Nah, Ya.
Jadi kalau sudah penolakan mutlak ini ya jawabannya satu, mendoakan. Nanti kalau butuh kabari kami, saya doakan semoga sukses selalu. Udah ditutup dengan happy gitu, nggak usah dendam gitu. Tapi kalau penolakan semu masih bisa digoyang. Kalau berita kendalanya apakah dan seterusnya ya. Itu ada tekniknya ya. Yang kelima copywriting. Nah, copywriting nih. Anda harus jago copywriting ya. Ya yang sering saya gunakan, saya menggunakan pola PAS ya. Problem, agitate sama solve. Masalah atau isu dibesar-besarkan sama solusi. Banyak orang yang gagal go digital. Kenapa? Ya karena merasa gaptek yang berlebihan. Solusinya apa? Belajar e-course tentang Jago CS and Dealmaker. Belajar e-course tentang FB Ads. Jadi problem dibesar-besarkan, habis itu solusi gitu. Ya. Jadi Anda selalu menggunakan pola ini gitu. Nah ini penting tuh untuk follow up gitu. Banyak orang yang belajar digital marketing tapi selalu gagal, gitu kan? Kenapa? Ya kan? Ya karena apa? Nggak nemu mentor yang pas, sehingga banyak apa ya? Coach-coach hotahe, dia bukan praktisi, kan gede-gedein kan sebenarnya, betul nggak sih? Solusinya apa? Solusinya di PPMI gitu, bersama PPMI Coach, nah gitu. Udah tersertifikasi, ikut 8 kali pertemuan, di mentoring bersama Jabis, misalkan seperti itu. Oke ya. Ini komplain, yang paling penting. Anda harus jago komplain. Yang kedelapan, Anda harus belajar CRM. CRM ya. Berapa database yang beli, berapa yang respon, berapa yang repeat order. Ya, oke. Terakhir evaluasi. Oke, cukup. Jadi 8 step tadi semuanya ada di e-course saya tentang FB Ads ya. Anda nggak harus beli sekarang, Anda nggak perlu daftar ikut e-course, nggak perlu. Saya juga di sini nggak mau jualan juga ya. Anda tinggal tonton aja rekaman-rekaman yang sudah saya buat di sini, tinggal Anda nikmati perjalanan customer CS Anda. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau untuk yang pemula mulai bisnis, Silakan Bapak Ibu yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. kalau untuk yang baru mulai itu berangkatnya dari mana? Dari konten dulu. Materi 8 kali pertemuan ini silakan ditonton berulang-ulang. Itu adalah jawaban dari masalah-masalah Anda selama ini. Udah tak desain jawabannya. Tergantung intensi Anda. Kalau Anda memang sudah punya konten, ya berarti lanjut ke traffic. Kalau belum ada traffic, ya mungkin konten dulu. Kan kita perlu audit gitu. Kan setiap orang kan latarnya kan beda-beda misalkan. Ya kan? Ya. Misalkan gini, saya mulainya dari konten. Berarti tinggal lanjutin ke traffic. Saya belajarnya dari traffic, maka lanjutin ke konten. Saya berangkatnya dari CS, maka lanjutin ke konten sama traffic. Diputar-putar aja, cuma 3 pilihannya. Konten, traffic, sama CS. Udah itu tok. 1, 2, 3 boleh. 2, 1, 3 boleh. 3, 1, 2 boleh. Yang penting ada closingnya. Gitu. Gimana kita mau closing kalau nggak ada prospek? Gimana kita dapat prospek kalau nggak ada konten? Gitu kan. Maka perlu audit itu. Nah itu ada di e-course saya Bu. Ya ada di e-course saya dibahas itu. Anda kena nggak? Kena nggak? Anda tertarik e-course saya nggak otomatis saja langsung? Ya. Ya, tertarik. Jadi gini, saya di sini ya saya nggak jualan. Jujur ya, jujur. Saya di PPM itu nggak ada niat untuk jualan. Ya karena hari ini terpaksa temanya tema CS ya mau nggak mau saya agak sedikit ya ngeluarin jurus jualan saya gitu kan. Supaya teman-teman dapat inspirasi dari saya gitu. Kalau ini pesertanya 100 atau 1000, maka 50 juta masuk rekening saya hari ini. Gitu loh. Dan ini dikerjakan di hotel. Saya kebetulan lagi di hotel nih ya. Lagi liburan. Jadi intinya teman-teman mulai sekarang ya kan. Yuk kita open mind bahwa nyari duit itu mudah. Yang penting give value, give value, give value. Jangan berpikir yang lain. Ya, saya di sini tidak memanfaatkan Anda, saya tidak memanfaatkan PPMI,
Bahkan waktu saya habis loh untuk energi untuk sharing ini. Ya, artinya apa? Ya, saya ikhlas itu loh berbagi itu. Yang penting ketulusan kuncinya kalau kita bicara selling itu. Gitu. Ya. Kalaupun ada yang transaksi itu bonus. Kalaupun ada yang closing itu bonus. Fokusnya adalah dakwah, fokusnya adalah memberi, maka uang tuh bakalan datang. Karena itu sudah hukum alam ya, sunatullah gitu loh. Kalau misalkan ya, ini saya jatuhin nih, chest ini. Pasti jatuh. Paham ya? Kalau kita itu berbagi, pasti balik ke kita. Gitu loh. Maka sebenarnya bisnis itu terkait tentang memberi manfaat. Kalau Anda punya klinik, ya berarti membantu orang untuk sembuh. Semakin banyak orang yang sembuh, rezeki Anda semakin banyak. Gitu. Ya, jadi PR-nya dirubah mindset-nya. Berapa orang yang mendapatkan manfaat dari produk Anda gitu. Berapa manfaat orang yang mendapatkan manfaat dari ekor saya. Gitu. Gitu. Ya. Itu, teman-teman, silakan. Ada yang mau tanya silakan ya. Gimana, Ustadz? Mari Semakin Ibu seru? Bapak, masih ada waktu. Pak Rofik, Iya. gampang tanya. Mananya kemarin itu kan Oh, terlalu singkat yang terakhir dijelaskan tuh tentang bisnis with TikTok gitu. oh iya. Itu terlalu singkat. Ada, Kemarin saya yang saya heran di TikTok saya nggak ada bisnis suite. oh itu ada tekniknya Pak. Itu ke bis ini. Ya akun bisnis diganti dulu. Oh, Ya ya ada tuh. ya. Ya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya tambahin deh khusus untuk TikTok tuh 1 jam 2 jam nanti bahas TikTok. Ya. Nanti di Traffic Maker tuh ada 3 sebenarnya aku pengen. Ada Meta Ads, ada TikTok Ads, ada sama Google Ads sebenarnya. Gitu. Gitu. Oke, oke. Iya Ya, teman-teman ya, seru ya, seru ya. Saya Terus. berharap materi ini dikolaborasikan dengan PPMI biar menjadi lahan dakwah teman-teman gitu loh. Jadi membantu UMKM untuk mendapatkan cuan gitu loh. Sekaligus kita ngajarin dakwah, ngajarin apa, riadoh, ngajarin spiritual, plus ngajarin dagang kan gitu teman-teman. Ya. Insya Allah ini akan menjadi komunitas yang positif. Solusinya dunia akhirat kan seperti itu, ya. Di dunia kita dapat uang, di akhirat dapat pahala kan gitu, teman-teman. Tapi kita juga nggak boleh santai-santai. Kita juga harus totalitas gitu loh, ya. Nggak enak nggak punya duit itu, serius. Nggak bisa sedekah, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Betul, betul Maka sekali. Anda harus kaya raya gitu loh. Anda harus kaya raya gitu loh. Dari mana? Dari Betul, dagang, dari bukan saya. Oke, yuk. Ya, jadi Betul eh, sekali. udah mulai seru di materi malam ini, kita udah mulai tuntas karena 3 materi sudah mulai tersampaikan. Artinya tugas saya udah mulai, dan saya berharap teman-teman yang kenal PPMI nanti nonton video rekaman. Biasanya nggak ngulang-ngulang terus itu. Ya, kalau ngulang-ngulang terus nanti nggak seru gitu loh. Ya kan? Ya, yang Nah, pertama saya malah tidak ikut. nanti minta aja sama eh, Pak Ahmad ya, ikut yang Ya, soalnya pertama itu tentang mindset, kedua itu tentang self talk ya sama sukses mulia, baru ketiga. Oke. Oke. Nah, sekarang PR saya terkait konten udah oke, traffic sudah oke, CS sudah oke. Ya, CS sudah oke. Ya. Nah, sekarang silakan yang mau tanya, monggo. iya Pak Rofik, Coach Rofik. Saya memang apa masih lemahnya tuh di closing ya, di closing. Jadi di CS ya, CS tadi ya. Jadi kalau sudah ada prospeknya sudah tarik, tapi untuk benar-benar ngerucut ke closing itu nggak, ya butuh ini ya, butuh jam terbang mungkin ya. Jadi kadang-kadang Yes. akhirnya mentah lagi gitu. Karena mungkin salah bertanya. Seperti tadi kan, mau 2 atau 3 gitu. Jadi nggak ditanya. Jadi ibu mau atau tidak, jangan gitu. Jadi mungkin teknik-teknik seperti itu memang kita harus lebih melatih diri gitu ya. Jadi supaya nggak mentah lagi gitu untuk Iya, closing gitu. betul.
Jadi nggak Betul. mungkin salah bertanya. Jadi mungkin harus sudah dicatat aja apa pertanyaan-pertanyaan yang menggiring tadi untuk jadi closing gitu. Karena memang traffic sudah banyak misalnya, tapi kalau nanti nggak closing kan akhirnya kita mau menghubungi lagi berikutnya, kita chatting lagi atau apa kan kita malu gitu ya. Jadi kita bingung nih Betul. mau ini dari apa lagi kan gitu. Jadi apa gantung gitu. Kalau Betul, ada betul. jawaban langsung tadi kan ditolaknya yang masih apa sementara kan masih bisa digoyah, bisa ditanya lagi. Tapi kalau dia udah ditolaknya sudah permanen ya udah kita hanya ya berhubungan baik aja masih apa istilahnya saling menyapa Iya. biasa. Tapi kalau dia masih masih ada harapan kan kita bisa bisa hubungi lagi gitu. Gitu. Mungkin seperti itu yang sering tuh Oh iya, terjadi betul. jadi saya sendiri gitu ya mungkin di closingnya itu memang yang masih kurang kurang pas gitu kurang pas itu aja sih kalau menurut saya. Makasih. Kalau kalau sudah mulai sadar, berarti insya Allah sudah benar, Bu. Tinggal waktunya berubah. Ya, jadi sebenarnya gini, Allah mempertemukan saya dengan Anda itu bukan karena kebetulan, teman-teman. Karena memang udah saatnya. Karena gini, kita itu kan cerminan dari mindset kita kan gitu. Ada orang menganggap bahwa materi ini nggak penting. Contoh, ngapain juga ikut mentoring sama PPMI? Ya karena kesadaran dia masih belum ke situ. Padahal materinya bagus banget kan, betul nggak? Bagus banget ya. Karena apa? Karena dia tidak punya kesadaran untuk memang pentingnya CS gitu. Nggak usah dipaksa gitu. Nah sekarang kita manfaatkan, kita maksimalkan yang ada aja ya dari 19 orang ini. Ayo kita berjuang bareng-bareng, kita bersatu bareng-bareng, seadanya, seapa adanya, kita bertumbuh, gitu aja, simple. Ya. Kalau masalah cara itu Allah akan cari cara terbaik versi kita. Yang penting mindset kita udah oke gitu loh. Memantaskan diri kita untuk mendapatkan omset terbaik gitu. Ya Anda boleh pikirkan kalau Anda ya, mau menjadi seorang dealmaker, ngomong ke dalam diri, saya adalah seorang dealmaker. Saya adalah seorang CS yang hebat. Anda self talk ke situ terus dalam diri Anda. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda itu akan ditemukan orang-orang terbaik, modul terbaik, e-course terbaik, apapun yang mendukung itu akan diberikan sama Allah kan gitu. Gitu. Salah satunya malam ini. Malam ini adalah jawaban dari doa teman-teman gitu loh. Ya. Dan tidak semua dapat rezeki pertemuan malam ini. Ya. Padahal mereka butuh uang, tapi malam ini nggak ikut. Padahal mereka butuh traffic, dia nggak ikut. Padahal mereka butuh konten, nggak ikut pelatihan konten. Tapi jangan dipaksa gitu loh. Sekarang fokus dari 19 orang ini siapa yang ingin bertumbuh, ayo kita komitmen bareng-bareng. Nanti kita kopdar di Jogja 56 ya dengan offline, mungkin yang beberapa belum terjawab nanti bisa ditanyakan di sana gitu kan. Tapi kalau yang terjawab dari sini ya bisa ditanyakan sekarang. Mungkin itu sih dari saya. Monggo. Dapat ya pokoknya ya, teman-teman ya. Ya, ngerti caranya aja belum tentu sukses, apalagi nggak ngerti caranya. Ya. Betul. Anda ngerti caranya aja, belum tentu ngerti actionnya gitu loh. Ini ngerti caranya aja belum tentu. Nah, apalagi kalau nggak ngerti caranya. Hah? Terus nggak ngerti caranya, nggak pernah action, Anda pengen kaya raya, gitu kan? Ya Anda kayaknya masih tidur gitu loh. Bangun gitu. Oke teman-teman ya. Jadi sebenarnya batas tidak tahu batas sukses sama enggak itu hanya satu garis karena tidak tahu menjadi tahu. Jadi yang awalnya Anda itu 1 M per bulan itu peteng ya atau hitam itu kan gara-gara dapat materi ini akhirnya jelas, padat, dan masuk akal. 1 jam ini menjadikan kegelapan itu menjadi cerah. Kenapa? Karena tidak tahu menjadi tahu. Makanya ilmu itu adalah cahaya, teman-teman. Gitu. Iqra, bacalah kan gitu. Jadi mulai sekarang, teman-teman nikmati pertumbuhan Anda, nikmati perjalanan Anda. Ikutin 8 kali pertemuan ini secara terstruktur, insya Allah ada perubahan. Tentunya dengan apa? Dengan atas izin Allah kan gitu. Tentunya dengan apa? Dengan
rasa syukur, rasa bahagia, kenikmatan yang dimiliki. Fokus pada yang sudah ada, nggak usah mikir yang tidak ada. Ketika kita nikmat, rezeki ditambahkan itu, ya kan? Kita syukuri, kita punya teman yang aktif, kita punya teman, punya circle baru. Ya ini circle baru kita, kan gitu. Oke ya, mungkin itu dari saya, ya. Ya, terima kasih. Hanya. Oke, silakan Pak Ahmad, mungkin kalau ada masukan untuk teman-teman tanya silakan. Ya, terima kasih Coach Rafiq. Sebagai informasi untuk rekaman sesi 1 sampai dengan sesi 4 itu sudah ada di grup Pra MPC. Nah, sudah ada di grup. Sore tadi kalau nggak siang tadi saya kirimkan. Nah, Terima kasih. yang itu mungkin bisa disimak ya. Kemudian Ya, yang Tambahan malam ini ya Pak ya, berarti ada 8 sesi ya, gitu. ya 7 sesi. yang sesi 5 sama sesi 6 yang sekarang ini ya insya Allah itu besok pagi saya kirimkan. Ya karena kan yang sesi 5 itu kita download sampai 2 jam soalnya itu untuk eh, apa namanya ekstraknya itu agak lama soalnya. Ya, ya, nggak apa-apa. Sampai sesi 6 itu insya Allah besok pagi saya kirimkan ke grup. Iya. Oke ya. Yang ini Mungkin saya amat menyayangkan sekali ya dengan adanya yang ikut hanya 19 orang termasuk apa namanya termasuk apa namanya termasuk saya dan Coach Rafiq. Teman-teman yang lain di grup itu kan ada kalau nggak salah ya yang di grup ada 60 orang gitu loh. Ya jadi amat menyayangkan sekali hanya diikuti oleh 18 orang saja. Ya mudah-mudahan apa namanya dengan adanya materi yang ini yang sudah kita kirimkan, mudah-mudahan apa namanya bisa dibuka. Hanya ini musuhnya itu hanya satu, malas itu musuhnya. Yang kalau sudah males itu sudah. Yang itu saya sendiri aja sudah kalau sudah males itu sudah males buka-buka itu. Ya, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan yang lain, acara ini saya akhiri. Oke, saya terakhir Alhamdulillahirabbil Pak. alamin. Ya, Ya, amin. mungkin Saya, ada yang saya masih sendiri ya. ditanyakan, silakan Ya. Bapak. Oke, oke teman-teman. Untuk yang tadi ya, mungkin sambil kenalan, japri saya aja yang 9727 tadi. Sekaligus kita silaturahim lah ya. Saya kan juga jarang share nomor juga kan. Udah lama beberapa hari. Nah, saya cuma pengen teman-teman nanti silaturahim aja, sama saya diskusi ya. Itu aja sih, Mas Safi. Untuk yang lain-lain nanti monggo diskusi ya. Oke, monggo, Mas Safi. Ya, Terima kasih Pak Rafiq. Ya. ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara sesi ke-6 Roadshow Pra MPC. Sungguh materi malam ini membawa atau membuka mata kita bahwa yang namanya berbisnis itu bukan hanya sekedar menjual, akan tapi membangun hubungan, menyentuh hati serta memberi solusi dengan akhlak dan integritas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Rafiq atas ilmunya, inspirasi serta pencerahannya. Semoga menjadikan amal jariah, membawa manfaat yang seluas-luasnya. Pada sobat Muslimpreneur, mari kita terus bersemangat mengikuti rangkaian roadshow hingga sesi ke-6 hingga sesi ke-8 yang insya Allah di 23 Juni nanti itu sesi ke-7 yang itu nanti akan membahas suatu tema strategi lead. Kemudian di 26 Juni itu adalah sesi ke-8 yaitu sesi yang terakhir. Itu materinya evaluasi dan optimalisasi. Kita belajar malam ini tentang hypnoselling, maka
langkah selanjutnya adalah mengamalkan serta menjadikannya sebagai suatu bagian servis ilahiyah. Melayani bukan hanya untuk pelanggan, akan tapi juga sebagai jalan menuju ridha Allah. Kita sampai jumpa di sesi berikutnya, insya Allah. Kita tetap semangat, tetap bertumbuh untuk yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam iman, ilmu, serta amal. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin atas ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak Sobat Planner. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Subhanallahumma wa Terima kasih bihamdika Ya, Pak Pak Tom, ya. asyhadu an la semuanya. teman-teman ilaha semua. illa anta wa atubu Jumpa ilaik. lagi Terima kasih minggu Bapak Ibu, depan. selamat Ya, istirahat. stay tune live ya. Semoga mimpi indah. Wow, Amin. Amin, amin. mimpi closing, mimpi Mimpi. closing. Jangan Ya, lupa malam digital Jumat marketing ya. kita Trafficnya banyak. Langsung mengaji. closing gitu. Amin, Mohon amin. Oke izin saya teman-teman, nanti tutup ya. yang ini silakan japri ya. Ini nomor saya Ya, di Zoom. Ya. siap, Oke, siap, makasih. siap, Coach. Yuk. Jadi,